Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayatri Elpitra dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mengulas materi ekonomi tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat memengaruhi kelangsungan hidup. Macam-macam kebutuhan. A. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling utama atau kebutuhan pokok yang pertama yang harus segera dipenuhi untuk bertahan hidup. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan kedua yang perlu dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder untuk setiap orang berbeda-beda, tergantung dari penghasilan yang didapatkannya. Contohnya adalah meja, kursi, lemari, sepatu, tas, buku, dan lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini dipenuhi oleh orang-orang yang berpendapat dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat. Contoh dari kebutuhan tersier seperti pakaian mewah, tas mewah, rumah mewah, bahkan memiliki kapal pesiar. B. Macam-macam kebutuhan manusia menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh jasmani atau tubuh. Contoh dari kebutuhan jasmani biasanya dalam bentuk barang seperti pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, dan dalam bentuk jasa seperti rekreasi, menonton, dan mendengarkan musik. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk rohani atau jiwa. Beberapa contoh kebutuhan rohani diantaranya seperti untuk menyegarkan pikiran. Seseorang memerlukan hiburan. Bisa juga seperti mendengarkan siraman rohani dan lain-lain. C. Macam-macam kebutuhan manusia menurut waktunya. 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat kebutuhan tersebut dirasakan. Contoh dari kebutuhan sekarang seperti kebutuhan makan bagi yang lapar dan kebutuhan akan obat bagi yang sakit. 2. Kebutuhan di masa depan. Kebutuhan di masa depan merupakan kebutuhan yang sifat atau pemenuhannya dapat ditunda karena baru dibutuhkan pada saat yang akan datang. Contoh dari kebutuhan masa depan seperti kebutuhan tempat tidur untuk anak bayi bagi ibu yang sedang hamil dan biaya kuliah bagi anak yang masih kecil. D. Macam-macam kebutuhan manusia yang terakhir yang dapat dikategorikan menurut subjeknya. 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Contoh dari kebutuhan ini seperti makan, minum, pakaian, sepatu, dan sikat gigi. 2. Kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kepentingan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Kebutuhan bersama yang berwujud misalnya jalan, jembatan, listrik, dan angkutan umum. Ada pula alat pemuas kebutuhan yaitu barang dan jasa. Menurut kegunaannya, barang atau alat pemuas kebutuhan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Yang kedua, barang produksi. Barang produksi adalah barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Sedangkan untuk hubungannya dengan barang lain yaitu A. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Yang B. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat bila dipakai secara bersama-sama dengan barang yang lainnya. Kemudian, barang menurut kegunaannya dibagi menjadi 5, yaitu 1. Elementary utility atau kegunaan bahan dasar. Contohnya, penggunaan pasir kuarsa untuk pembuatan kaca.
Yang kedua, form utility atau kegunaan bentuk. Contohnya, kayu yang dapat diubah menjadi meja dan kursi. Yang ketiga, time utility atau kegunaan waktu. Contohnya menggunakan jas hujan saat hujan. Yang keempat, place utility atau kegunaan tempat. Contohnya perahu yang ada di lautan. Yang kelima, ownership utility atau kegunaan kepemilikan. Contohnya jala yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Alhamdulillah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.